lagi dengan sebiji kurma. Dipandangnya aku tak sempat mengelak, kubalas dengan senyum. Mau sebiji kurma? Terima kasih. Saya telah terbiasa berbuka dengan segelas teh manis panas. Perut untuk orang seusia saya harus dijaga. Jangan sampai diberi di luar kebiasaan di saat berbuka. Oh begitu. Apakah dengan kurma aku telah membiasakan perutku di bulan Ramadan ini? Lakukan kalau itu telah menjadi kebiasaanmu. Saat berbuka adalah saat yang rawan bagi perut seusia kita. Dari kosong menjadi berisi. Kata dokter, dulukan yang hangat dan yang lunak-lunak. Orang itu mengangguk seperti mengiyakan ucapanku. Kami pun kemudian sama-sama diam, masih terus menunggu beduk. Hari ini adalah beduk terakhir yang kita tunggu. Mudah-mudahan Allah memberi umur kita agar kita bisa menunggu beduk di tahun yang akan datang. Insya Allah, kataku. Sambil berpikir, aku heran. Entah apa yang membawaku sampai ke warung yang wilayahnya cukup jauh dari tempat tinggalku. Tapi kemudian aku berpikir, Allah telah mengatur pertemuan kami. Alhamdulillah, katanya. Dipandangnya aku, kulihat dia berdiri. Saya ingin sholat dulu, katanya, seperti meminta diri. Atau barangkali dia ingin mengajakku. Pemilik warung melihat kepadaku, dijulurkannya tutup gelas. Silahkan kalau ingin sholat dulu. Waktu maghrib sangat singkat, mari kita sama-sama ke musola. Aku menerima tutup gelas, aku merasa tidak bisa mengelak. Aku kembali duduk di tempatku semula, orang itu pun kembali duduk di tempatnya semula. Pemilik warung kembali berada di antara pembantunya. Aku memesan sepiring nasi dengan lauk daging rendang berkuah dan terung goreng dengan sambal kesukaanku. Orang itu memesan sepiring nasi dengan lauk gulai telur. Di depan warung, dua anak perempuan asik bermain badminton. Kelihatannya mereka sudah terbiasa bermain di bawah lampu jalan yang terang benderang itu. Mereka saling memukul bola bulu ayam tanpa net. Tiba-tiba, secara tak terduga, bola bulu ayam itu jatuh ke dalam piring lelaki yang duduk di depanku. Bola bulu ayam itu bertengger di atas sikap seolah tidak melihat peristiwa itu. Di belakang laki-laki itu muncul seorang anak perempuan. Dia mematung melihat bola bulu ayamnya. Orang itu bereaksi menoleh ke belakang. Tampaklah olehnya anak perempuan itu. Dia berpaling ke piring, dipandangnya bola bulu ayam itu. Diambilnya dan diberikannya kepada anak perempuan itu. Dia kembali melanjutkan makannya tanpa sedikit pun membuang nasi yang tercemar bola bulu ayam itu. Dia menyuap nasinya seperti tidak terjadi apa-apa. Anak perempuan itu tercengang melihat peristiwa itu, seperti terpukau. Dia tampak tidak yakin dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba dia tersentak, berlari meninggalkan kami. Aku terus saja makan dan melupakan peristiwa itu. Kukira orang lain pun tak menghiraukan kejadian itu, bahkan si pemilik warung. Sejurus kemudian terjadilah hal yang tak diduga sama sekali. Anak perempuan itu muncul bersama seorang wanita. Dia menunjuk ke arah laki-laki itu. Wanita yang datang bersamanya mendekat ke arah laki-laki itu. Dia menyentuh tangan orang itu. Maafkan anak saya, Pak. Dia tidak sengaja. Ada apa ini? Tanya laki-laki itu menoleh. Bola bulu ayam itu, kata anak saya, jatuh ke dalam piring Bapak, mengotori nasi Bapak. Anak saya menangis menceritakan kejadian itu di rumah. Bapak memakan nasi di bekas bola bulu ayam itu. Ia takut sekali kalau Bapak akan sakit. Ia sangat khawatir. Ia menangis menceritakannya. Katanya bola itu jatuh ke dalam got, dipungutnya, dipukulnya, dan jatuh ke piring Bapak. Dia khawatir Bapak akan sakit. Kami semua khawatir Bapak akan sakit. Saya tidak ingin Bapak sakit karena kecerobohan anak saya.
Maafkan anak saya ya Pak. Tidak usah dipikirkan. Saya malah tidak menghiraukan kejadian itu. Tetapi kejadian ini menjadi beban pikiran anak saya, juga menjadi pikiran saya. Wanita itu menarik tangan anaknya. Dia suruh anak itu mengulurkan tangan untuk meminta maaf. Anak perempuan itu menangis sambil mengulurkan tangannya. Saya minta mama menemui bapak. Saya takut bapak sakit. Saya lihat di dalam got dekat bola itu jatuh ada bangkai tikus. Saya takut bapak akan sakit. Saya minta mama memberi bapak uang. Kalau bapak sakit, bapak bisa menggunakannya ke dokter. Wanita itu mengambil sesuatu di dalam saku bajunya. Dia mengeluarkan amplop. Terimalah ini Pak. Mungkin besok bapak memerlukannya. Kalau bapak sakit, bapak harus ke dokter ya. Aduh, mengapa sampai begitu? Aku tidak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Terimalah Pak, agar tentram hati kami. Lelaki itu tersenyum sambil menolak amplop itu. Jangan terlampau dibesar-besarkan. Anak saya melihat bapak menyuap nasi di bekas bola itu. Dia takut sekali. Dia menangis menceritakan itu. Ambillah ini supaya hatinya tentram. Kalau bapak sakit, bapak bisa gunakan ke dokter. Jangan Bu, saya tidak mau menerima sesuatu karena rasa bersalah orang lain. Kami ingin batin kami dalam tentram menyambut takbir dan sembahyang Id besok pagi. Biarkan kami tidak dibebani pikiran yang bukan-bukan. Terimalah Pak. Aku terkejut melihat lelaki itu menangis. Air matanya meleleh menuruni pipinya. Melihat itu, aku tiba-tiba berucap, biarkan saya memberikannya nanti Bu. Sekarang pulanglah. Saya berjanji pemberian ibu ini akan saya sampaikan. Kuulurkan tanganku ke arahnya. Tolong Bapak berikan biar tentram hati kami. Diserahkannya amplop itu kepada. Terima kasih ya Pak, katanya setelah amplop itu berada di tanganku. Maafkan anak saya ya Pak, katanya kepada lelaki itu. Laki-laki itu mengangguk sambil terseduh-seduh. Sebelum berpisah, kuyakinkan agar dia mensyukuri nikmat Allah. Kuulurkan amplop itu ke dalam genggamannya. Dia tiba-tiba menangis. Berhari-hari aku mendatangi rumah-rumah orang yang biasa kubersihkan pekarangan mereka. Tiap tahun aku mengecat rumah mereka menjelang Idul Fitri. Aku memangkas pagar hidup pekarangan mereka. Tapi lebaran ini semua tak kudapatkan. Mereka telah mengubah pagar rumah mereka menjadi tembok dan besi. Rumah mereka juga sudah dicat oleh orang lain yang bernasib sama seperti aku. Tak ada apapun yang tersedia untuk aku, anak-anak menyambut lebaran. Tak ada apapun yang tersedia untuk anak-anak menyambut lebaran. Kalau begitu, bersyukurlah. Ternyata Allah Maha Pengasih. Masih ada rezeki keluargamu untuk lebaran besok.